Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Jumadi Hidayat dengan NIM 2301010 167. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Oke, di praktik kali ini saya akan mengerjakan lab tentang custom container image yang dimana bertujuan untuk membuat sebuah container file untuk membungkus aplikasi membuat QR code. Oke, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama, understand multi-stage build, yang dimana kita harus membuat image secara bertahap agar ukuran file image di hasil akhirnya nanti bisa lebih kecil dan efisien. Yang kedua, run commands with a container, yang dimana kita di sini menjalankan perintah-perintah khusus di dalam container dalam proses menjalankan atau build. Yang ketiga, set environment variable, yang dimana di sini kita mengatur variabel untuk memberikan konfigurasi atau nilai tertentu pada aplikasi kita. Yang keempat, set a working directory, yang dimana kita di sini untuk menentukan directory atau folder kerja utama di dalam kontainer untuk mengeksekusi perintah. Yang kelima, set an entry point, yang dimana kita menetapkan perintah utama supaya aplikasinya bisa berjalan otomatis, berjalan saat kontainer dihidupkan. Yang keenam atau terakhir, change the user that executes command, artinya kita mengubah user default yang mengeksekusi perintah. Ini sangat penting untuk keamanan agar aplikasi tidak berjalan menggunakan akses root. Oke, tanpa berlama-lama kita jalankan lab start custom lab. Nah, di sini saya sudah membuka terminal dari yang disediakan oleh Red Hat itu sendiri. Oke, yang pertama di sini kita Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di mana perintah lab start akan terus berjalan untuk mengevaluasi pekerjaan secara otomatis gitu. Biarkan terminal ini berjalan. Nah, di sini ada 6 tahapan yang sudah terbuka. Nah, di sini ada 0 passing atau 0 benar dan 6 filing atau 6 salah. Oke, di sini kita tidak perlu menutup terminal ini, kita cuma perlu membuka terminal baru. Oke. Oke. Nah, tahap pertama kita disuruh untuk go to D0118 lab custom lab directory. Oke, kita masuk ke dalam folder kerjanya dulu, yaitu cd /D0188 lab custom lab. Oke, kita masuk. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam cd D0188 labs custom lab, kita bisa melihat foldernya di sini, ls container file, index.js, packer.js, dan view. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk install dependencies atau library, yaitu npm start install maksudnya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini agak sedikit lama. Oke, udah siap. Ada 134 package, 21 package airlocking for run npm hot. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh untuk jalankan aplikasi the application exit because the HTTP port is not set. Oke, di sini kita disuruh jalankan npm start, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini hasil errornya HTTP port not found. The environment variable the processor. Oke, jadi kesimpulannya di sini bukti bahwa aplikasi ini butuh environment atau variabel agar bisa jalan gitu. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. In the build state of the container file, generate the
TLS certificate by using the .gen comment. Oke, di sini kita disuruh menambahkan variabel run.gen /certificates.sh. Oke, di sini kita disuruh buka file container file. Oke. Vim container file. Kosong. Sorry, salah. Buat keluarnya wiki enter. Di dalam terminal Linux atau Red Hat, di sini ada terdapat sensitivitas dalam penamaan huruf besar kecil container file. Oke, di sini sudah terbuka untuk container filenya. Nah, di sini kita tambahkan baris kode berikut. Nah, kita di sini untuk membuat sertifikat TLS atau tahap build. Kita Ctrl C. Di sini kita disuruh naruh pakai kursor. Nah, Ctrl V. Runnya belum. Di enter aja. Oke. Run.get certificate.sh. Oke. Tahap ketiga, mengatur environment variable. Oke, kita simpan. Titik 2. Di sini disuruh untuk tambahkan environment variable di dalam container file. Nah, mumpung kita belum keluar di dalam, atau gini dah, kita simpan dulu wiki untuk keluar dan kita masuk lagi untuk tambahkan yang env tls port. Nah, oke, kita masuk ke dalam container file yang paling bawah. Kita buat untuk membuat line baru. Kita enter dan di sini kita masukkan ke dalam text style karena agar teksnya ini tidak berubah saat di copy paste. Oke, Ctrl V lalu send. Nah, jika sudah masuk, oke, kita tunggu. Nah, jika sudah masuk, kita keluar, escape, titik 2, wiki, enter. Nah, di sini kita disuruh menjalankan build the container image. Oke, di sini kita akan jalankan portman local host portman krf. Ctrl C, Ctrl V. Oke, enter. Nah, di sini sudah di generating untuk QR code-nya. Nah, di sini untuk tahap keempat. Nah, jadi yang tahap ketiga tadi fungsinya memberikan informasi ke aplikasi terkait port yang digunakan 8443 dan 8080. Nah, 8443 dan 8080 dan di mana lokasi folder sertifikatnya ini menyelesaikan error. Nah, jadi tadi langkah pertama. Nah, oke, kita tunggu. Oke, udah selesai. Oke, kita lanjut ke tahap keempat. Nah, di sini tahap keempat kita disuruh in the final state of the container file set the working directory of the application to the FF. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan working/f. Ctrl C. Nah, jadi untuk mengatur kita masuk ke terminalnya, terminal file vim. Nah, di sini kita klik pencet O
untuk membuat file baru, line baru gitu maksudnya. Oke, di sini kita Ctrl V. Jadi kode working /f fungsinya untuk menentukan folder F sebagai folder kerja utama di dalam kontainer gitu. Oke. Wiki enter. Oke. Sudah 4.2 kita disuruh untuk Podman build the localhost Podman QRF. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, tinggal tunggu sebentar. Oke, udah selesai. Nah, di sini untuk langkah kelima kita disuruh untuk menambahkan user student. In the final state of the container file, set the student user as the user that run the aplikasi the student the container file. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan user student di dalam file container yang tadi. Oke, kita masuk ke terminal Red Hat-nya, pim container file, O untuk line baru, Ctrl V, di escape, _2 wiki. Nah, jadi fungsi dari user student ini adalah menjalankan aplikasi menggunakan user biasa atau bukan root demi keamanan. Oke. 5.2 kita disuruh untuk menjalankan Podman build localhost Podman QRF. Ctrl C, Ctrl V. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah commit localhost Podman QR successful. Oke, langkah ke-6. Langkah ke-6, in the final state of the container file, run the npm install omit dev command to install the product dependencies of the Node.js aplikasi. Oke, di langkah ke-6 ini kita disuruh buat tambahkan run npm install omit/dev di dalam container file. Oke, kita masuk ke dalam tim container file. Oh, untuk line baru, dan di sini kita kontrol C. Di sini kita enter aja biar ada space. Ctrl V. Titik 2. Oke. Jadi run npm install omit sama dengan dev fungsinya untuk menginstal library Node.js yang hanya dibutuhkan untuk aplikasi berjalan. Bisa disebut mengabaikan library untuk proses development atau testing gitu. Oke. Yang ke-6.2 build the pointer image. Oke. Sini ada Podman build the localhost. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, step by step. Nah, yang ketujuh ini in the final state of the container makes npm star the default command for this image. Addition runtime argument shall not override the default command. Oke, di sini kita disuruh untuk menambahkan entry point npm star yang dimana fungsinya menetapkan perintah bawaan yang akan langsung dieksekusi secara otomatis setiap kali kotak itu dinyalakan gitu. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Kita copy dulu, Ctrl C. Kita masuk lagi ke dalam pim container. Oh, untuk line baru, enter. Baru Ctrl V. Escape, titik 2, wiki untuk keluar. Nah, di titik 2 kita disuruh jalankan. Kita jalankan lagi Podman build minte localhost Podman QR code F. Ctrl V. Oke. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oke, udah selesai. Nah, di sini di tahap ke-8, start the Podman QR code app container, call the container custom lab, and publish the container pod 8080 and 8443 to the same
report on the loss. Nah, jadi setelah kita container file selesai disimpan, jalankan perintah ini di terminal. Nah, jadi kita disuruh untuk menjalankan podman run lab slash min p 8080 min p 844 dia 8 di arcode. Nah, jadi perintah podman build min t localhost slash podman strip gr strip aff spasi titik. Jadi fungsinya itu membungkus kontainer file beserta aplikasi menjadi sebuah image utuh itu dengan nama podman min er slash strip app strip app. Nah, di sini di instruksi asli perintah ini dijalankan berulang kali setiap selesai satu langkah untuk mengecek, tapi intinya sama gitu. Coba kita Ctrl C, Ctrl F. Oh, sorry. Di sini saya lupa, kita di sini pakai tekstil karena di sini ada slash agar tidak agar perintahnya tidak dijalankan langsung. Bahwasanya masih ada perintah di bawahnya gitu. Oke. Oke. Paling best. Jalankan container run. Perintah fungsinya menghidupkan image menjadi kontainer berjalan min p digunakan untuk menyambung port 8080 dan 8443 dari dalam kontainer ke dalam komputer laptop host agar bisa diakses. Bentar, ada yang error. Error di dalam bash. Kita coba podman run. Nah, udah running ya. Coba kita cek di http local di browser. Kita buka di dalam browser, Ctrl C. Kita sebentar. Kita dua kali di activity. Kita buka Firefox. Bentar, agak lihat ya. Oke, di sini kita Ctrl V aja, Ctrl V SP 8080. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk text to QR code konverator. Oke. Coba kita balik ke dalam terminalnya. Nah, di sini tahapannya sudah selesai, 6 benar, 0 salah. Nah, jadi di sini tahap selanjutnya kita as the student user of the work machine tells to the student user home directory and use the lab command to complete this exercise. This step import the use that resource from previous exercise to not impact upcoming exercise. Oke, di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam directory. Jika terjadi benar, maka labnya akan selesai. Oke, kita balik ke tadi. Oke, ini custom lab. Oke, prosesnya sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.